Hari ini kita mau ngebahas apa nih, Cuk? Kita bahas berita-berita yang ringan aja nih. Apa Berita-berita tuh? yang Apa tuh? kocik. Yang lagi di Instagram yang gue lagi lihat banget tuh yang berseliweran di Instagram gue. Itu soal profesi. Kenapa tuh? Jadi jadi itu di Instagram tuh ada survei profesi mana yang tidak dipercaya gitu. Tapi yang mau gue bahas bukan profesi yang mau tidak dipercaya, tapi yang mau bahas adalah ini versi lo masing-masing. 2025 menurut lo pada ya, profesi yang nggak disukain sama anak-anak Gen Z. Tukang parkir kayaknya. Tukang parkir, kenapa tukang parkir? Karena di gaib banget tuh. Lo datang nggak ada, pulang-pulang priwit Justru ada. gitu. Cuman ya itu tadi, Gen Z kan paling nggak suka tuh dikit-dikit dimintain duit. Oh iya. Sukanya minta duit, sukanya minjem duit. Iya. Cepet dulu dong. Lo apa? Kalau gua 5. pasti Gen Z nggak bakal mau jadi oknum. Oknum apa nih? Umum sekali itu. Oknum. Kan ada tuh oknum parcok. Nah, Oknum parcok kan ada red cardnya cuy. Ayo dong, ayo dong oknum. Kalau misalnya lu perlu bikin red card, bikinlah red card supaya pelayanan lu lebih baik gitu. Misal katanya tadi 400 juta bisa face respon gitu. Terus 20 juta bisa dapat di Ayomi gitu atau dilayani gitu. Ya kan pasti jadi oknum tuh bukan Gen Z aja sih ya kayaknya ya. Ya. Semua generasi nggak mau tuh. Jadi oknum itu profesi gitu ya, Ci ya? Profesi. Karena sekarang saking banyak oknumnya jadi profesi cuy. Ada mabes oknum gitu cuy. Kayaknya semua profesi ada oknumnya deh. Iya semua profesi. Iya. Jadi kayaknya tuh paling gak disukain tuh sama Gen Z tuh oknum tuh. Apalagi kan kita tahu ya ada kejadian baru-baru ini Apa tuh? yang rental mobil ditembak. Oh iya tuh di Tahu nggak Tangerang lu? ya. Dia udah lapor ke oknum tapi nggak direspon cuy. Gitu cuy. Jangan sebut oknum bisa kayak langsung aja. Apa sih? Apa sih? Gue nggak tahu. Gue juga Tahu gue sih oknum. Gue gak tahu. Ini oknum apa nih? Oknum kan banyak. Ada oknum aparat kita lah gitu. Jadi dia udah lapor nih. Nah, Tolong dong jagain gua mau ngambil mobil gua yang yang dimaling lah ya. iya dibawa Yang kabur. dicuri dibawa kabur. Terus gitu. dia nggak respon. Terus nggak direspon. Katanya sih dari oknumnya ini, dia belum melengkapi surat Administrasi. sunat. Administrasi. Kan gak sanggup gak lu? Sanggup gak lu? Lu lagi dibegal, lu bikin laporan dulu biar 20.000. Terus habis itu lu balik lagi ke bengkelnya, Bang, lanjutin lagi, Bang. Masa ada tapan? Tapan dulu ya, lapor polisi dulu ya, bayar dulu 20.000, dan baru begal lagi. Kan gak sanggup lu kayak gitu. Kan aneh-aneh aja. Dan polisi itu jadi profesi yang nggak dipercaya sama masyarakat itu. Iya. Emang iya polisi? Iya, aparat polisi kan. Security ini lapornya ke security apa polisi? Kalau ke security nggak diladenin. Security masih mendingan sih. Tapi cuy, kalau mau jadi polisi itu perlu SKCK nggak sih? Pertanyaan gue deh. Kayaknya kalau dari orang dalam nggak perlu. Nggak perlu ya? Iya. Kayak tergantung sogokannya deh. Itu dia orang dalam. Itu gila. Emang harus disogok dulu cuy? Kayaknya itu udah wajib deh. Tapi SKCK kok kenapa nggak ditulis tulisannya gratis tuh, kok rata-rata orang-orang bayarnya 20.000 ya cuy? Gue kemarin mutasi 200.000. Hah? Gue mutasi 200.000 kemarin. Oh, Gak bisa kris lagi. Terus cash. Dia ngeliat dulu datangnya pakai baju apa kali. Oh iya. Tapi kadang-kadang menarik ya cuy kalau ada polisi oknum gitu ya. Oknum bisa dibanding-bandingin sama damkar atau security BCA gitu. Gimana tuh dibandingin gimana tuh, Cuk? Iya, karena kan pelayanannya loh cuy gitu. Itu harus ada
duitnya dulu baru bisa dilayanin gitu loh. Gitu. Jadi kayak malas juga buat lapor-laporan, mendingan gue ke damkar dibantuin gitu, atau Ya. mendingan gue ke security dibantuin gitu. Emang kalau di damkar enggak ya? Gue belum pernah sih. Gue belum pernah sih kalau di Enggak damkar. sih. Oh enggak? Banyak kok yang udah menikmati hasil dari layanan damkar, ya nggak sih? Ya, Dan gak bayar? Enggak. enggak. Oh sama sekali? Iya. Tapi apa ya, kalau gue ngerasain gini ya, ngasih tips itu tuh udah jadi kayak habitnya orang Indonesia. Ya. Jadi walaupun katanya gratis gitu ya, kita orang Indonesia tuh kayak nggak enakan gitu loh. Ya kan dia udah bantuin kita, kasihlah 20.000 gitu, kasihlah 30.000. Ya namanya dikasih kan pasti akan diterima juga. Nah akhirnya itu lama-lama jadi berlaku gitu. Mungkin gitu ya. Ya. Karena gue ngalamin gitu, misalnya gue panggil damkar nih, ya kan ada ular misalnya di atas genteng gitu kan. Terus dia datang, ya kan, walaupun kita udah dibayar sama pemerintah gitu ya, pakai uang kita juga sebenarnya. Cuma kan kita nggak enak juga ya nyampe ke atas terus ngeluarin ulernya gitu kan, effort juga ya. Jadi kita kasih lah tips gitu buat transport, dan itu jadi kayak habit gitu. Menurut gue sih nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa kalau dari kalau dikasih ya. Kalau diminta itu baru yang apa-apa. Kadang kan masa sih itu nggak pengertian sih kan. Tapi kadang itu jadi kikuk loh, Cuk. Kenapa tuh? Kikuknya gini, kayak misalnya kita manggil damkar nih, lu pernah gak sih kepikiran kayak, aduh gue ngasih berapa ya, 20.000 enak gak ya, apa 50.000 ya, 100.000 kegedean gak ya. Itu jadi kikuk gitu loh. Makanya kita lebih nanya kayak, biasanya berapa bang, biasanya berapa mas, pasti gitu kan. Kayak pasti dia bilang, enggak kok gratis, tapi ya seikhlasnya aja. Udah jawaban template. Iya. Tapi kan tergantung, balik lagi dari orangnya cuy. Kalau emang orangnya punya integritas ya, dia bakal nolak tuh, saya nggak terima nih Ya. notif gitu, nggak mau terima duit lah gitu. Kalau makanan ya nggak apa-apa gitu, misalnya nasi doang sama wortel gitu, wortel mentah kan bisa aja gitu kan. Cuman kan kalau yang salah satu ini kayaknya udah berakar deh cuy. Gitu. Jadi kayak lu tuh buat dia ngeluarin surat-surat buat jasa dia ngetik itu udah ada udah ada harganya tuh. Secara secara nggak sadar kali ya. Udah ada harganya. Ini kalau ngetik laporan kehilangan 10.000. Iya. Kalau ngetik surat pengantar Ada recordnya lah ya. ada. Harga alam bawah sadar tuh. Iya gitu. Kalau misalnya lu ditilang gocap gitu. Iya. Lu masuk jalur busway dibilangnya gopek, kalau sama saya bisa 200.000. Lucu. Tapi kalau sekarang ditilang tuh nggak langsung bayar loh, Cuk. Iya. Oh gitu. Pakai ini kan, apa namanya, CCTV. Oh iya. Jadi jadi adik gua tuh kemarin abis perpanjangan STNK, bayar pajak, terus dia ada fotonya, dia kena tilang tuh sampai 6 kali gitu. Padahal dia nggak tahu nih tilangnya kenapa, makanya ada tambahan denda. Makanya sekarang tuh nggak ada tuh ceritanya itu pungli banget tuh kalau misalnya ada polisi nilang terus narifin duit gitu. Cuma nggak semua polisi kayak gitu loh. Gue kemarin tuh pas waktu akhir tahun kan gue pergi tuh sama keluarga gue ya, naik mobil gitu. Nah gue tuh nggak punya SIM sebenarnya. Jadi pas waktu gue nyetir, tiba-tiba harusnya ke jalur kanan mau masuk tol, tapi gue dari tengah terus ke kanan langsung motong gitu ya. Nah terus di ujung tuh ada polisi, dipinggirin lah. Gue deg-degan kan, anjir, wah gila nih, gawat nih, gue kena nih gitu kan. Terus dibuka, mau kemana pak? Mau masuk tol pak, saya ke kanan tadi pak gitu, harusnya ke kanan, salah gitu, saya lupa, saya orang Bogor gitu, padahal plat B juga gitu kan. Oh gitu, harusnya nggak boleh pak, nggak boleh motong kayak gitu. Oh iya pak, maaf saya nggak tahu gitu. Yaudah pak, jalan. Baik dia. Gue tadi udah keringet dingin kan, anjir, gue nggak megang kas, gue kan nggak pernah megang kas kan ya. Terus suruh jalan aja lurus gitu. Tapi gue nggak tahu sih nanti perpanjang STNK itu bayar pajak tuh akan ada denda atau enggak gitu. Nah, jadi nggak semua tuh kayak gitu tuh cuy. Ya, setahu gue itu yang polisi. Bener ya. Itu yang polisi, iya. Kalau yang oknum kan beda lagi cuy. Oh jadi lu bilangnya oknum ya? Oknum gitu. Gue dari tadi bilangnya oknum. Iya. Kalau oknum biar aman ya. Aman banget kalau itu. Kalau yang kayak gitu baru polisi itu. Karena ada juga cuy
Gue baru baca berita juga polisi yang jadi pemulung. Jadi Cuy. Iya, padahal dia tuh di lahan basah cuy. Dia megang buat apa namanya SIM gitu ya, buat tes SIM gitulah. Itu kan kalau kita tahu banyak oknum di situ Iya, cuy, iya, iya. ladang basah banget Iya. gitu. Harusnya dia nggak perlu jadi pemulung juga udah kaya. Cuma karena dia mungkin titisan Jenderal Hugeng yang terakhir, jadi dia tuh benar-benar polisi banget cuy, presisi dia tuh. Gitu. Jadi Nggak ada yang lolos dong, nggak dapet SIM. kayaknya sih sulit sih. Tapi enggak. Itu maksud gua kayaknya polisi-polisi kayak gini harus lebih diangkat lagi tuh biar oknum ini terpinggirkan. Mungkin sekarang media banyak banget ngebahas oknum ya. Jadi seakan-akan oknum ini mayoritas. Padahal Iya. mah kan Emang iya. Tapi ini ya kalau ngebahas oknum ya, kan tadi lu bilang kan oknum itu di semua profesi tuh ada aja. Gue tuh inget zaman pas waktu siapa ya, ada influencer yang dia orang Lampung terus dia ngeritik Indonesia tapi dia kuliah di Melbourne. Siapa ya? Enggak, dia Sorry cuy. enggak, yang dia ngebahas itu loh, ngebahas di Lampung itu tuh Iya, jalan jalanannya, rusak. iya jalan rusak segala macem. Nah, gue tuh inget memang kalau gue banyak banget teman-teman di Lampung dan ini berhubungan sama profesi sehingga anak-anak Gen Z ya seumuran kita juga ngerasa kok hidupnya gitu-gitu aja karena dia mencari profesi dengan cara yang menurut gue sih nggak halal gitu loh. Nah di Lampung kalau misalnya lu mau jadi PNS atau mau jadi aparat atau mau jadi profesi apapun, lu tuh harus ada maharnya juga gitu, uang sogokannya gitu. Dan itu tuh terus-terusan gitu, turun temurun, dan itu jadi habit, jadi red cardnya gitu loh. Nah makanya kalau ngomongin oknum kayak gini itu nggak akan kelar-kelar, kayak debat kusir aja, karena kan ini tuh kayak kita harus ngemangkas satu generasi semuanya nih ya, abis semua, nggak memberlakukan yang namanya habit itu, baru tuh bisa jadi generasi yang nggak gitu-gitu aja gitu. Tapi menurut gua bukan cuma turun temurun sih cuy, emang dari atasnya juga kayak gitu. Bahkan Dari atas apa ini? dari atas lu tahu sendiri kan buat nyalonin tingkat yang paling tinggi juga Iya. butuh mahar cuy. Iya. Makanya ke bawah akan kebentuk kayak gitu. Karena oknum itu kan bukan skill kan, karena habit itu kan. Bukan oknum itu bukan karena ada attitude. kesempatan. Attitude. Lu ngelihatnya attitude kan, bukan skill gitu. Oh iya kan. Gimana tuh? Coba Ya karena oknum kan bukan profesi kan, tapi seperti profesi gitu. jadi profesi sekarang. Jadi profesi kan. Nah oknum itu kan apa ya, random gitu loh, kayak amuba gitu. Dia nggak bisa lu jelasin dia tuh profesinya apa gitu. Tapi di setiap profesi ada gitu. Nah, yang Tapi kita paling banyak di mana cuy? Sebut dong. Instansi pemerintah ya. Ya pemerintahan. Emang iya ya. Iya, pemerintahan yang paling besar. Tugasnya merintah kan. Nah, yang perintah itu kan yang paling banyak kan. Oh, tugasnya pemerintah itu merintah cuy, bukan melayani ya? Yang diperintah siapa ya? Jangan diperjelas. Pemerintah bikin aturan harusnya kan. Berarti rakyatnya yang diperintah-perintah gitu. Iya, aturannya diacak-acak. Itu dia. Tapi menarik tuh, maksud gua lu mau pangkas berapa generasi juga kalau gua lihat ya, dia DNA-nya udah kayak gitu cuy. Jadi dari zaman dulu banget ya yang gua Nabi Adam. Enggak, Nabi Adam kejauhan. Nabi Adam kejauhan, Bos, kejauhan. Putar waktu dulu. Iya. Kayak dari zaman ini dinosaurus deh. Lebih jauh lagi. Enggak. Jadi kayak lu mau pangkas satu generasi juga itu udah DNA gitu loh. Kayak misalnya di era zaman Majapahit deh, kita tahu sendiri lu setiap daerah, setiap kekuasaan kecil tuh harus nyetor gitu peti gitu. Jadi udah terbentuk gitu loh secara mungkin sosiohistoris kali ya.
Iya. Gila berat banget. Anjing. Udah turun temurun. Sosis. Ntar makin malam tuh bahasanya udah filosofis banget. Ya, iya. Kayak Rocky Gerung tuh, lagi sakit loh. Iya, kalau gue lihat sih, kayaknya gue sih apa ya, meragukan ya kalau memang satu generasi dipangkas itu bakal menghilangi budaya yang kayak gitu. Jadi itu Itu akan sesuatu yang tidak akar. mungkin ya. Sesuatu yang tidak mungkin menurut gue. Karena udah fitrahnya orang Indonesia kali ya. buat Solusi. buat punya cobaan mental upeti cuy. Iya. Gitu. Kalau misalnya lu di luar negeri ya mungkin lu pernah di Australia gitu ya. Iya. Dia kalau misal dikasih upeti akan merasa tersinggung si pelayan publiknya gitu kan. Karena kedikitan. Karena apalagi kalau gue yang tinggal di sana, gimana gue mau pulang kalau cuma dikasih segini. Dia akan merasa tersinggung kalau dikasih uang upeti gitu kan, karena dia merasa gila lu, emang gue nggak bisa kerja harus ditambahin duitnya gitu. Itu sih yang gue tahu. Bener nggak sih kayak gitu? Iya nggak sih? Tahu gue sih kayak gitu yang pernah gue baca dan teman-teman gue cerita gitu. Dia akan merasa tersinggung karena lu masih ngasih gua uang, emang gua nggak bisa kerja. Iya. Gitu loh, secara mentalitas tuh beda banget. Gitu. Mungkin pengaruh dari pendapatan kali ya. Bisa jadi. Ya, karena kesenjangan sosialnya tinggi banget gitu ya. Tapi enggak juga sih kalau gue lihat. Soalnya gila lo, ada orang kaya yang masih korupsi juga cuy. Iya, serakah itu berarti tamak. Berarti nggak cuman miskin nggak kaya, tamak juga dong. Iya dong. Tapi kok jadi itu sifat manusia sebenarnya deh. Berarti kalau di Australia itu bukan manusia? Bukan, dia kanguru kan. Pantesan lompat-lompat dulu ya. Orang Sunda tuh kanguru. Oh gitu. Tapi emang apa ya, gue sempet ngulik juga, maksudnya gue akhirnya jadi orang Indonesia, pemuda Indonesia akhirnya jadi apatis gitu. Apatis maksudnya kayak apa jadi gue tuh kayak bukan pesimis ya. Jadi kalau misalnya ada Indonesia emas gitu ya. Emang kapan sih? Emas atau cemas? Lebih ke situ, jadi gue lebih cemas gitu. Lihat nih sama Singapura ya. Iya. Singapura kan tingkat korupsinya terendah. Tapi kenapa dia bisa kayak gitu? Karena kan pemimpinnya dia tadi yang si Valid bilang kan ada unsur historicalnya juga. Dia tuh punya blueprints yang memang jauh ke depan gitu loh. Sampai 50 sampai 100 tahun ke depan gitu. Nah, kalau di Indonesia itu kan kepentingannya banyak gitu loh. Iya. Jadi kayak gue sebagai anak muda yang ngobrol kayak gini itu jadi kayak ya percuma aja, nggak ada yang bisa kita lakuin, karena kayak mau ngerubah tadi ada oknum segala macam itu kayak ya nggak mungkin gitu loh. Terus mau jadi Indonesia emas terus nggak mungkin gitu loh sekarang ini gitu, karena ya memang nggak ada pemimpin yang punya pemikiran yang sangat visioner ke depan, dan memang harus otoriter kalau kata gua. Kalau lihat dulu di Singapura kan memang pemimpinnya harus otoriter gitu dan harus ngikutin, tapi pemimpinnya harus bersih kan gitu. Tapi kalau otoriter, siapa yang bakal melakukan check and balance cu? Nah makanya tadi gue kalau demokrasi kan masih bisa. Anjing kita berat banget gak sih ngebahas waktu itu. Tahu ngebahas konstitusi kan lu? Gila. Sebenarnya kan kita melakukan gini juga hanya mereview ya. Review jalannya pemerintahan. Kayaknya kita nggak punya duit, nggak punya kuasa, ya udah cuma bisa ngobrol begini aja. Mumpung masih demokrasi. Kalau menurut gue sih memang betul tuh harus ada cetak biru yang visioner ya. Tapi mungkin kepentingan itu pasti ada ya. Cuma gue melihat dari sisi orang yang punya visi yang sama kita orang nih, itu minor banget cuy.
di Indo semuanya pragmatis cuy, gitu. Selalu ngambil jalan yang singkat yang memang dia bisa apa ya, bisa joget joget-joget kayak kemarin, yang penting bisa kan. Yang mana nih kecil? Ada lah maksudnya Iya iya. lu cuman dikasih joget-joget terus kita semua terbuai gitu loh. Iya. Nah itu kan kayak apa ya, menurut gue tuh ya udah tarafnya Indonesia emang baru segitu di 2024 25 gitu ya. 2045 itu Indonesia emas, mungkin Indonesia emas Gibran kali.